Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Novianti dari kelas 7 SIF 2 Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini adalah salah satu bentuk penugasan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah seminar penelitian akuntansi, yaitu bentuk penugasannya yaitu mereview dan mengkritisi artikel dengan judul Moderating Earnings Management, Quality of Internal Auditor, Business Strategy and Sustainability Reporting on Economic Performance. Ini artikel yang ditulis oleh Bapak Arik Ehsandi dan Ibu Vinola Herawati. Baik, kita akan mulai dari poin yang Untuk poin yang pertama mengenai motivasi atau isu penelitian dari artikel ini. Yang pertama di sini untuk mendeteksi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan, yaitu berkaitan dengan pengaruh yang pertama kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan kinerja ekonomi dengan pemoderasi manajemen laba. Jadi di sini kualitas auditor dan strategi bisnis yang baik akan menunjukkan pengaruh kualitas pelaporan kinerja keuangan suatu perusahaan. Kemudian di sini ada beberapa research gap dari artikel ini. Nah, penelitian ini yang pertama ini penelitian menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan defender dari tipologi Miles dan Snow tahun 1978. Nah, penjelasan kedua strategi bisnis ini diketahui bahwa strategi bisnis defenders dan prospektor ini memiliki area yang sangat berbeda dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Kemudian ada riset gap lagi di sini menurut penelitian Rosindah tahun 2013, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Kemudian penelitian sebelumnya, penemuan dari Pardede tahun 2014 menunjukkan bagaimana tingkat pengungkapan dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan, semakin besar tingkat transparansi perusahaan akan menunjukkan peningkatan tata kelola perusahaan. Ini menurut Pardede tahun 2014. Nah, kemudian di sini ada fenomena terkait artikel di sini. Nah, di sini ada penurut Pardede tahun 2014. Di sini ada isu berawal dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya berkelanjutan merupakan isu sosial, kemudian berkembang menjadi isu strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungannya saja, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Nah, menurut Pardede tahun 2014 ini, pada penelitian ini, sustainability reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk pengungkapan sukarela yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi perusahaan yang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, untuk kritiknya dalam hal terkait motivasi, isu, riset dan fenomenanya di sini, yaitu peneliti yang kurang jelas dalam menyampaikan motivasi dalam isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Untuk riset gapnya dalam penelitian ini tidak didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang hasilnya berbanding terbalik. Kemudian fenomenanya di sini belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang berkaitan dengan salah satu variabel independen yang ada di dalam penelitian tersebut.
Selanjutnya di sini ada poin kedua, yaitu artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Di sini pertama ada menurut Agus tahun 2004 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi perusahaan serta keputusan dan kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Kemudian di sini ada menurut Widyasari et al. Tahun 2017, laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis, kualitas laba pada perusahaan dan berpotensi juga untuk menjadi fungsi dari strategi bisnis. Kemudian di sini menurut Sulistianto tahun 2008, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemangku kepentingan jika ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Kemudian di sini ada artikel menurut Maheswari dan Nugroho tahun 2014. Manajemen yang dinilai prestasinya dalam menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara opportunities. Nah, kritiknya di sini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi, namun sebaiknya artikel tersebut lebih dapat menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini. Nah, untuk poin yang ketiga mengenai kebaharuan atau novelty dari penelitian di sini. Jadi, pembaruan dalam penelitian ini salah satunya menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel pemoderasi, variabel yang dapat menguatkan atau melemahkan variabel keterkaitan variabel independen dan variabel dependennya, di mana manajemen laba di sini difungsikan untuk upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kondisi kinerja keuangan yang sebenarnya. Jadi manajemen laba sebenarnya didasarkan untuk maksud dan tujuan mengandung motivasi tertentu untuk melihat tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh seiring dikaitkan dengan kinerja manajemen agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik. Nah, untuk kritik dalam kebaruan novelty di sini, peneliti telah menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak dan pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Poin keempat di sini mengenai risk question atau perumusan masalah. Di sini tuh ada 7. Yang pertama, apakah kualitas audit internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang keempat, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kelima, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Kemudian yang keenam, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan strategi bisnis dan terhadap kinerja ekonomi? Kemudian yang ketujuh, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi? Untuk kritiknya di sini peneliti sudah menjelaskan perumusan dengan jelas tidak ada secara eksplisitnya tertuliskan, namun perumusan hanya dijelaskan secara di sini implisit. Perusahaan masalah yang tadi saya bacakan atau dijelaskan merupakan hasil dari penelaahan reviewer. Nah, untuk poin yang kelima di sini apa tujuan penelitian ini? Nah, tujuan penelitian ini tadi untuk menjawab semua rumusan masalah yang tadi. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas internal audit, apakah ada pengaruh kualitas internal audit terhadap kinerja ekonomi. Terus untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonominya. Untuk mengetahui yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja ekonominya. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk kritiknya sini peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara jelas, eksplisit dan mendetail sehingga membantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.
Nah, selanjutnya poin ke-6 mengenai kontribusi penelitian. Yang pertama di sini dalam studi ini menjelaskan hubungan antara manajemen laba, kualitas auditor internal, strategi bisnis dan pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Kemudian yang kedua memberikan pemahaman bahwa kualitas auditor internal dan strategi bisnis dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Nah, untuk kritiknya di sini mengenai kontribusi penelitian, peneliti belum menjelaskan secara spesifik ya terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian. Untuk selanjutnya, poin ke-7 di sini mengenai grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam artikel ini di sini ada 2 grand teori yang digunakan, yaitu stewardship teori dan positive accounting teori. Stewardship teori sini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik mereka cita-citakan. Nah, ini dengan demikian teori stabilitas terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif menurut Donaldson dan Dadwitz tahun 1991. Nah, untuk positive accounting teorinya di sini pertama dikenalkan oleh Watt dan Zimmerman tahun 1989, menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau membuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji, yaitu hipotesis rencana bonus, hipotesis utang dan atau ekuitas, dan hipotesis biaya politikal. Nah, untuk kritiknya di sini peneliti hanya menjelaskan satu grand teori yang secara eksplisit, yaitu teori stewardship, sedangkan teori akuntansi positif masih belum dijelaskan secara mendetail atau hanya dijelaskan secara implisit. Seharusnya pemaparannya dijelaskan lebih eksplisit serta agar dapat ditarik kesimpulan keterkaitan dengan judul penelitian. Yang ke-8 mengenai keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Pertama, teori stewardship di sini menyatakan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan manajemen dan kesuksesan perusahaan. Jadi, bagaimana kesuksesan perusahaan juga ikut mendorong pemilik untuk memaksimalkan kepuasan manajemen dengan memberikan penghargaan atas prestasi kinerja yang telah dicapai. Untuk yang kedua, mengenai positive accounting theory. Di sini hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi pada sikap manajemen berupaya menggunakan bagaimana kompatibilitas pengetahuan akuntansinya, kebijakan akuntansinya untuk mendorong kinerja ekonomi yang akan di masa datang dengan berdasarkan 3 hipotesis dan teori akuntansi positif tadi. Nah, untuk kritik di sini peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand teori hanya tergambarkan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan di atas yang tadi saya bacakan ini merupakan penelaan dari reviewer. Selanjutnya di sini poin ke-9 mengenai kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual dapat bisa dilihat di gambar berikut ya. Nah, di sini ada 7 hipotesisnya dengan variabel dependennya atau variabel terikat,nya yaitu economic performance yang digambarkan atau variabel Y-nya. Kemudian di sini ada variabel independennya yaitu quality of internal audit atau kualitas auditor internal, yang untuk variabel keduanya atau X2-nya di sini ada bisnis strategi. Kemudian yang X3-nya di sini variabel ketiganya untuk independennya ada sustainability reporting. Kemudian di sini ada variabel pemoderasi yaitu earning management atau manajemen laba. Nah, untuk kritik dari kerangka konseptualnya di sini, penulis sudah memberikan gambaran yang jelas, sudah digambarkan dalam artikelnya. Dalam kerangka konsep gambar sini, penulis menjelaskan mana variabel independen, mana variabel dependen, dan mana variabel moderatingnya secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Yang sudah diberikan bahwa independen diberi tanda X, kemudian dependennya diberi tanda Y, dan untuk variabel moderatingnya sebaiknya digunakan penandaan yaitu mungkin tanda Z. Poin ke-10 di sini mengenai hipotesis penelitian. Nah, di sini yang pertama ada hipotesis pertama di sini kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, hipotesis kedua di sini ada strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang ketiga di sini ada sustainability reporting berdampak positif
negatif terhadap kinerja ekonomi. Kemudian hipotesis keempat di sini manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis kelima manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang keenam di sini ada manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis ketujuh, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritiknya di sini redaksional dalam hipotesis sini setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Kemudian di sini mengenai poin ke-11, metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian di sini ada analisis regresi data panel. Untuk kritiknya di sini peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Nah, di sini ada beberapa definisi operasional variabel. Nah, untuk variabel dependennya di sini kita bisa lihat rumusnya ECP ya tadi dari rumus economic performance-nya atau kinerja ekonominya. Kemudian di sini ada variabel dependennya, di sini ada quality of internal auditor yaitu dilihat dari kompetensi, independensi, profesionalisme dan motivasi. Kemudian di sini ada bisnis strategi dengan variabel dependennya R&D items. Kemudian di sini ada sales effort. Di sini bisa dilihat ya definisi operasionalnya, selling general dan admin expense dibagi sales. Kemudian ada employee intensity yaitu rumusnya number of employees dibagi sales. Kemudian capital intensity di sini ada property, plant dan equipment dibagi total aset. Kemudian employee fluctuation di sini employee T dikurang employee T min 1 dibagi employee T min 1. Kemudian sales growth di sini ada sales T dikurang sales T dikurang 1 dibagi sales T min 1. Kemudian di sini ada sustainability reporting, bisa di definisi operasionalnya SRDI yaitu rumusnya N dibagi K. Kemudian ada ROA return on asset, laba setelah pajak dibagi total aset. Masih pada poin yang ke-11 mengenai teknik penarikan sampel. Di sini pengambilan sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian di sini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI ya, Bursa Efek Indonesia, dengan periode penelitian mencakup dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Kemudian di sini kritiknya peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan dan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. Kemudian di sini untuk yang D yaitu unit analisis perusahaan indeks Kompas 100 terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dipilih 9 perusahaan sebagai sampel. Periode penelitian tadi 2013 hingga 2016. Nah, kemudian jenis datanya di sini data sekunder ya, dari data laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini sudah jelas, sudah dituliskan, tidak ada kritik untuk jenis datanya, poin karena peneliti sudah menjelaskan dan menampilkan jenis datanya. Nah, untuk uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Jadi untuk poin di sini untuk uji kelayakan model sini tidak ada, peneliti sudah cukup jelas menampilkan uji kelayakan model mulai dari analisis deskriptif, estimasi data panel, pemilihan model regresi, uji kelayakan model, uji koefisien, determinasi, uji hipotesis, dan analisis model regresi data panel. Nah, untuk metode analisis datanya di sini telah digambarkan pada artikel di sini. Di sini kita bisa lihat ada tabel uji kelayakan model. Di sini F statistiknya hasilnya 8,3 sekian, probabilitas F statistiknya 0,012. Kemudian tabel koefisien determinasi. Terus ketiga di sini ada uji tes sebelum menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrolnya, dan di mana ada tabel 4 uji tes setelah menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol. Di sini terdapat perbedaannya dengan jumlah tes statistik dan nilai probabilitasnya setelah dan sebelum menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrolnya. Nah, untuk sini kritiknya peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel dengan penjelasan yang spesifik dan jelas.
Untuk poin ke-12 di sini mengenai persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Bisa dilihat dalam tampilan gambar berikut slide-nya. Dan dikritisi di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang digunakan dalam bantuan software eFuse. Untuk poin ke-13 mengenai pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Tadi tidak digambarkan dengan jelas ya oleh peneliti dalam penelitian. Tidak digambarkan dalam bentuk tabel atau hasil dari olah data analisis statistik deskriptifnya. Kemudian yang B, hasil uji kelayakan model, peneliti sudah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian, yaitu random effect model dalam regresi data panel ini. Kemudian yang 3, uji hipotesis. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil penelitian berserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Untuk kritik di sini, penulis sudah lengkap memberikan penjelasan hasil uji kelayakan model, uji hipotesis, namun tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis deskriptifnya. Untuk poin yang terakhir mengenai kesimpulan penelitian artikel ini, jadi kesimpulannya hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Namun setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Namun juga tetapi saat dimoderasi oleh manajemen laba, maka strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk sustainability report atau pelaporan keberlanjutan di sini tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting juga tetap tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan return on asset sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Kritik dari kesimpulannya di sini sudah cukup jelas. Peneliti telah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya masih di poin ke-14 mengenai keterbatasan dalam penelitian artikel ini. Di sini yang pertama, sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi atau secara umum. Jadi hanya untuk khusus ini hasilnya untuk pada indeks perusahaan yang indeks Kompas 100. Kemudian yang kedua, sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang mempublikasikan sustainability report atau laporan keberlanjutan, sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasikan, yang mengakibatkan sampel perusahaan yang memenuhi sampel sedikit, hanya 9 perusahaan. Kemudian yang ketiga di sini masih banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Kemudian yang keempat di sini adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen yang menyebabkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Nah, untuk kritiknya di sini tidak ada kritik. Untuk mengenai poin keterbatasan ini sudah cukup menjelaskan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Nah, selanjutnya di sini mengenai implikasi dalam penelitian ini. Nah, sebaiknya di sini peneliti memberikan atau menuliskan implikasi secara eksplisit di artikelnya. Sebab implikasi dalam penelitian ini untuk memberikan masukan untuk peneliti selanjutnya bagi perusahaan, manajer sebagai masukan untuk perusahaan agar dapat memperbaiki kinerja ekonominya, dan bagaimana perusahaan tersebut untuk bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya sebagai masukan dan perbaikan di masa yang akan datang. Demikian tadi adalah mengenai penjelasan review dan kritisi artikel yang berjudul Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditor, Business Strategy, and Sustainability Reporting on Economic Performance. Semoga review dan kritisi artikel dari saya bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata atau kurang tepat dalam review dan kritisi artikel tersebut, saya mohon maaf. Semoga penjelasan dan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.